Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi semua. Yang sangat saya hormati Bapak Robert Dr. Kardinal, anggota Komisi 10 DPR RI. Beliau ini adalah sahabat, senior, kakak yang sudah lama sekali saya kenal dan bekerja sama sejak masa saya masih menjadi Rektor Universitas Papua di Manokwari. Terima kasih untuk dukungan Bapak Robert Kardinal sehingga pada masa saya menjadi rektor banyak mahasiswa bisa mendapatkan bantuan, terutama beasiswa dalam menyelesaikan pendidikan mereka. Saya yakin dan saya juga tahu bahwa dalam masa saya memimpin Kopertis dan LLD di wilayah 14, Pak Robert Kardinal juga memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan jumlah beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang sekarang sedang dinikmati oleh para mahasiswa dan mahasiswi yang kuliah di Papua. Yang saya hormati kolega dan sahabat saya, Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Bapak Dr. Ustamaji, beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pak Nafiron dari Direktorat Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek beserta seluruh tim yang telah berada di Kota Sorong. Yang saya hormati pimpinan dan pengurus atau pimpinan Muhammadiyah di wilayah Papua Barat atau Papua Barat Daya, Ketua BPH Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, para dekan, para wakil dekan, para kepala lembaga dan kepala biro di lingkungan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, para dan tenaga pendidikan dan seluruh peserta kegiatan sosialisasi sinergi membangun kompetensi dosen dan tenaga pendidikan di perguruan tinggi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berbicara di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong tentunya bukan sebuah hal yang baru, tapi menjadi bagian dari tradisi Uni Muda untuk selalu dan selalu menghadirkan saya dalam berbagai kesempatan, baik wisuda maupun kegiatan-kegiatan inovasi yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Uni Muda saat ini adalah salah satu perguruan tinggi unggulan dan andalan tanah Papua dan perguruan tinggi yang memastikan diri goes internasional. Ya. Jadi Uni Muda goes internasional itu tema yang saya katakan kepada Pak Rektor beberapa hari yang lalu bahwa saya menyaksikan sendiri bahwa Uni Muda goes internasional. Uni Muda sudah tidak bermain lagi pada tataran daerah Papua, pada tanah Indonesia, tapi sudah masuk era internasional. Sudah mulai melibatkan di dalam pendidikan. Saya dapat telepon dari Pak Nafiron. Halo Pak Nafiron.
Oke, ya, siap, siap. Baik, baik. Saya masih lanjut terus, masih lanjut. Karena ini tuan rumah, jadi kita sebut tuan rumah. Ya, baik. Terima kasih. Ya, saya diingatkan tentang eh, kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Saya perlu juga menyapa beberapa rektor yang ada di Sorong, Rektor Universitas Kristen Papua Sorong, Rektor Universitas Victory Sorong, Rektor Universitas Nadi Billy Sorong, Rektor UNAMIN atau Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, kemudian Direktur Politeknik Katolik Saint Paul Sorong, Setie Bukit Saitun Sorong, dan ya perguruan tinggi yang Ketua Stikes Papua Sorong. Bapak dan Ibu yang tadi saya baru menyebutkan tentang beberapa prestasi yang dicapai oleh Universitas Pendidikan di Sorong, dan itu bukan sesuatu sekarang-karang. Tapi saya ingin sampaikan pada kesempatan ini juga bahwa setiap perguruan tinggi itu punya kelebihan masing. Setiap perguruan tinggi itu punya ciri khas masing-masing. Misalnya, kita punya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua Sorong. Khusus untuk pendidikan tinggi di bidang kesehatan di perguruan tinggi swasta saat ini, Stikes Papua Sorong adalah sebuah perguruan tinggi, saya boleh bilang papan atas untuk tanah Papua di bidang kesehatan. Itu tidak bisa kita terima. Kita berbicara kepada keteknikan, maka Katolik Saint Paul Sorong telah membukukan namanya dalam kancah kontes-kontes kompetisi nasional seperti kompetisi robot, itu selalu dimenangkan oleh Poltek Katolik Saint Paul Sorong. Umfik Sorong banyak juga memperoleh prestasi-prestasi, terutama dalam meraih predikat pada tataran beberapa kegiatan skala nasional. Begitu pula juga dengan UNAMIN. UNAMIN adalah salah satu perguruan tinggi yang cukup solid, dan saya bersyukur bahwa UNAMIN telah adalah satu-satunya perguruan tinggi saat ini di Papua Barat Daya yang memiliki jenjang kepangkatan dosen mulai dari asisten ahli, lektor sampai lektor kepala. Perguruan tinggi lain juga secara umum di Sorong, secara umum ada, tidak semua, tapi secara umum adalah perguruan tinggi yang sehat dan berkualitas, dan itu terbukti dari edukasi maupun kemajuan yang telah dicapai pada pelaksanaan baik kegiatan Tridharma perguruan tinggi maupun keterlibatan kampus dalam berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, pagi hari ini saya diminta untuk berbicara tentang lessons learned maupun kompetensi diri dan sumber daya manusia di perguruan tinggi. Bagaimana kita bisa membangun kompetensi dosen dan tenaga pendidikan tinggi yang berkualitas. Dan saya akan memberikan beberapa pandangan umum, dan juga saya akan memberikan beberapa contoh yang telah dialami dari proses saya memimpin LLDikti wilayah 14 Papua dan Papua Barat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa kita hidup
di dunia yang sedang berkembang dengan sangat pesat, di dunia yang berkembang dengan perubahan-perubahan yang terjadi, dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia itu membutuhkan pemimpin-pemimpin yang dapat mengendalikan perubahan, membutuhkan pemimpin-pemimpin strategis yang bila tetap ingin eksis dalam percaturan dunia modern yang telah sedang dan akan terus berubah, maka pemimpin-pemimpin strategis harus mampu mengelola perubahan. Kesejahteraan itu sederhana sekali. Setiap staf merasa sangat bahagia dan puas melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh sukacita. Ada kegembiraan yang terpancar di wajah-wajah mereka dalam keseharian mereka. Mereka melaksanakan tugas dan pekerjaannya tanpa perasaan dipaksa-paksa, tetapi karena kesadaran bahwa apa yang dilakukannya sangat berarti bagi dirinya sendiri, bagi sesamanya, bagi institusinya, bagi kotanya, bagi tanah airnya, dan bagi dunia. Kesejahteraan itu artinya bahwa seseorang sangat senang melaksanakan tugasnya dan ingin menghabiskan hidupnya selama-lamanya untuk melaksanakan hal-hal pekerjaan yang telah menjadi pilihan hidupnya. Pertanyaannya adalah, apakah setiap staf menyukai pekerjaannya? Apakah setiap staf menyala-nyala semangatnya ketika akan melaksanakan pekerjaan yang sangat dicintainya? Apakah setiap staf merindukan melakukan yang terbaik dalam tugas dan tanggung jawabnya? Bagaimana menyalakan semangat itu? Semangat yang telah menyala-nyala bagaimana agar terus terbakar? Semangat bagaimana memulainya? Strategi apa yang perlu dibangun untuk membangun semangat bekerja setiap karyawan perguruan tinggi? Kunci kemajuan dari dunia kelas terletak pada semangat kerja staf yang menyala-nyala. Kalau setiap staf tinggi mencintai pekerjaannya dan merasa bahagia melaksanakannya, maka keberhasilan itu telah lahir dan sedang mewujudkan dirinya ke dalam realitas dunia nyata. Ingat, dan ini saya ingatkan bagi kita semua, saya ingatkan buat saya sebagai kepala LLDP, Bapak Ibu sebagai rektor, direktur, dan juga sebagai dosen. Jadi, aset terbesar LLDP saat ini adalah staff, dan staff yang perlu dibangun semangatnya. Dalam tema ini maka kita dapat merencanakan dengan baik kebijaksanaan dan bijaksana mengelola staf yang profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan kebijaksanaan dalam bekerja sama mencapai tujuan yang kita ciptakan bersama. Kesimpulannya adalah mengelola staf yang berbasis pada kemandirian, mutu dan kesejahteraan pasti akan dapat meningkatkan kinerja tertinggi pada waktu-waktu yang akan datang. Demikian materi saya terkait judul yang kepada saya pada kesempatan yang sangat berharga ini. Saya memberikan waktu kepada membawa acara atau yang memandu diskusi atau untuk memberikan ruang bila ada pertanyaan atau tanggapan terkait materi yang baru saja disampaikan. Silakan tema dan topik kita ya terkait membangun kompetensi diri dan sumber daya manusia di perguruan tinggi.